Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran PAI. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, kalender pendidikan. Yang kedua, pengertian rincian pekan efektif atau RPE. Yang ketiga, silabus. Yang keempat, ihwal rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian kalender pendidikan. Ada hal-hal yang terdapat pada kalender akademik, yaitu permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, waktu libur. Kemudian langkah-langkah menetapkan kalender akademik. Menentukan jumlah minggu selama 1 tahun, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang jumlah minggu tidak efektif. Menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Kemudian rincian pekan efektif atau RPP. RPE merupakan hitungan hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Kemudian tahapan untuk menyusun pekan efektif, diantaranya cara menghitung pekan efektif, banyak pekan tidak efektif, banyak pekan efektif, dan distribusi alokasi waktu. Manfaat mengetahui rincian pekan efektif yaitu mempermudah guru untuk menyusun prosa dan promes, dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan, memudahkan guru menyusun SK dan KD serta pembuatan RPP dalam 1 pekan. Jadi kesimpulannya, pemerintah menyusun kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian, pengertian silabus. Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Silabus sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam implementasinya oleh pendidik dijabarkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Manfaatnya yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Kemudian dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Kemudian prinsip pengembangan silabus yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Kemudian pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau secara berkelompok dalam sebuah sekolah atau
beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. Kemudian proses penyusunan silabus, yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, langkah-langkah pengembangan silabus, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Kemudian ihwal rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Langkah-langkah menyusun RPP yaitu mencantumkan identitas, mencantumkan tujuan pembelajaran, mencantumkan materi pembelajaran, mencantumkan metode pembelajaran, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, mencantumkan sumber belajar, dan mencantumkan penilaian. Nah, perencanaan pelaksanaan pembelajaran seperti berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.